Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aini Khairiyah, Mita Nurbaiti, dan Salih Rahman akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian kewajiban dan apa itu pengertian hak. Pengertian kewajiban adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan wewenang atau hak kita. Dapat dikatakan bahwa kewajiban menjadi sesuatu yang harus dilakukan karena sudah mendapatkan wewenang atau hak. Dan kewajiban sebagai warga negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap berjalannya suatu negara dengan baik. Dapat diibaratkan sebagai air yang menyirami. Kewajibannya yaitu menjadi sumber kehidupan kemakmuran warga masyarakat yang dibebankan. Contoh dari kewajiban warga negara yaitu membela kesatuan dan kerukunan antar sesama. Dan pengertian hak yaitu kuasa untuk melakukan atau menerima sesuatu yang memang semestinya diterima. Bisa dikatakan hak adalah hal yang selalu kita dapatkan, sedangkan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa maupun tidak. Secara umum, hak diartikan sebagai apa-apa yang diperoleh dan adanya kebebasan dalam menggunakannya secara mutlak menjadi milik atau kepunyaan kita. Dan hak dalam hal kewarganegaraan berarti warga negara berhak atau mempunyai wewenang untuk memperoleh beberapa hal, misalnya penghidupan yang layak, perlindungan hukum, jaminan keamanan, dan sebagainya. Dan perbedaan hak dan kewajiban yaitu hak merupakan sesuatu yang diperoleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang dilaksanakan atau dikerjakan. Namun, sebelum warga negara mendapatkan haknya, warga negara harus menjalani atau melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang macam-macam hak. Yang pertama itu hak absolut. Hak absolut adalah hak yang sifatnya mutlak tanpa pengecualian, serta berlaku di mana saja dan tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan atau situasi tertentu. Jenis hak absolut ini sulit diterapkan karena penerapan hak pasti mempertimbangkan situasi dan kondisi tertentu. Hak absolut ada beberapa macam. Yang pertama hak asasi manusia, dan yang kedua, hak keperdataan, misalnya hak atau kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Selanjutnya, hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang didasarkan berdasarkan hukum dalam salah satu tatanan tertentu, biasanya berasal dari undang-undang, peraturan, hukum-hukum, atau arsip legal kenegaraan lainnya. Sedangkan hak moral adalah hak yang berperan dalam struktur moral, umumnya didasarkan atas asas-asas atau peraturan moral dalam kalangan masyarakat saja. Yang ketiga, hak positif dan negatif. Artinya, hak positif itu yang bersifat positif jika seseorang berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Nah, sedangkan hak negatif adalah hak yang sifatnya negatif jika seseorang bebas untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Dan yang keempat, hak khusus dan hak umum. Hak khusus adalah hak yang muncul dalam suatu hubungan khusus antara beberapa individu atau karena peranan khusus yang dimiliki oleh satu orang terhadap orang lain, sehingga hanya dimiliki oleh salah satu atau beberapa orang saja. Sedangkan hak umum adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali dan tanpa syarat tertentu. Disebut juga hak asasi manusia. Dan yang terakhir, hak individual dan hak sosial. Hak individual adalah hak yang didapatkan oleh setiap orang terhadap negara, di mana negara tidak boleh mengganggu setiap orang untuk mendapatkan hak-hak individunya. Sedangkan hak sosial adalah hak yang dimiliki oleh tiap anggota masyarakat dalam kaitannya untuk kepentingan bersama di dalam suatu negara. Dan selanjutnya, makna hak dan kewajiban warga negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara, dan hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh warga negara dari pemerintah. Contohnya, hak warga negara itu hak untuk memperoleh perlindungan dari pemerintah, hak untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing individu, hak untuk memperoleh kedudukan yang sama, hak
untuk berpendapat, dan hak untuk mendapatkan jaminan keadilan. Dan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Contoh kewajiban warga negara yaitu kewajiban membayar pajak, kewajiban menaati hukum, kewajiban membela dan mempertahankan kedaulatan, dan kewajiban menghormati HAM. Yang selanjutnya, asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas keturunan, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Yang kedua, asas kedaerahan, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat dilahirkan. Dan yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, yaitu status kewarganegaraan. Yang pertama, apatrid. Apatrid yaitu adanya seorang anak atau penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Apatrid berasal dari A artinya tidak dan patrid artinya kewarganegaraan. Jadi, apatrid adalah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara B yang menganut asas ius soli, maka orang tersebut bukan warga negara A dan bukan juga warga negara B. Di sini ada contoh seperti Jennifer memiliki darah keturunan Brazil, tapi ia lahir di Belanda. Jadi, Jennifer tidak memiliki status kewarganegaraan dari Brazil dan juga dari Belanda. Brazil tidak mengakui Jennifer sebagai warga negara karena ia lahir di luar negara Brazil atau bukan di negara Brazil. Jennifer juga bukan warga negara Belanda karena Jennifer tidak memiliki darah atau keturunan bangsa Belanda. Nah, yang kedua yaitu bipatrid. Bipatrid yaitu adanya seorang anak atau penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan. Bipatrid berasal dari kata bi artinya dua dan patrid artinya kewarganegaraan. Jadi, bipatrid adalah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau rangkap. Misalnya, seorang keturunan bangsa C yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara D yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan negara C, maka dianggap warga negara C, dan warga negara D juga menganggapnya sebagai warga negara karena ia lahir di negara D. Untuk lebih jelasnya di sini saya ada contoh. Seperti ayah Mei Mei adalah seorang Cina, tetapi Mei Mei lahir di Inggris. Jadi Mei Mei memiliki kewarganegaraan ganda. Mei Mei merupakan warga negara Inggris yang menerapkan prinsip kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran atau asas ius soli, dan juga Mei Mei merupakan warga negara Cina yang menganut prinsip kewarganegaraan berdasarkan hubungan darah atau disebut juga sebagai asas ius sanguinis. Jadi Mei Mei memiliki kewarganegaraan yang ganda atau rangkap. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak-hak warga negara.
Menurut pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksudnya adalah warga Indonesia memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan sehingga mencapai tingkat kehidupan yang layak. Lalu ada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Maksudnya adalah setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta membela negara, bukan hanya TNI dan Polri, tetapi semua rakyat mempunyai hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Selanjutnya ada pasal 28A, hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maksudnya ialah setiap warga Indonesia sejak lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Lalu ada pasal 28B yang berbunyi, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Maksudnya ialah setiap orang mempunyai hak untuk menikah dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Selanjutnya ada pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maksudnya adalah setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum secara adil tanpa memandang status sosial, kaya atau miskinnya. Lalu selanjutnya ada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Karena sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, jadi dalam sistem ini semua komponen bangsa terlibat dan mempunyai peran masing-masing, yaitu rakyat sebagai kekuatan pendukung, sedangkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Lalu yang terakhir ada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, hak mendapat pendidikan. Maksudnya ialah setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Slide berikutnya yaitu ada pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang berkaitan satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus dijalankan secara seimbang. Jika tidak, maka akan terjadi suatu ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Ketika ketimpangan akan hak dan kewajiban terus terjadi, maka akan muncul gejolak dalam kehidupan baik dari kalangan individu maupun kelompok. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya gejolak pada masyarakat, diperlukan kesadaran secara mendasar pada individu akan kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan hak yang pantas dan sesuai atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Slide selanjutnya yaitu pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengingkaran kewajiban warga negara bisa dikatakan sebagai pengingkaran warga negara terhadap kewajiban
yang telah ditentukan oleh pemerintah atau negara itu sendiri. Bentuk dari pengingkaran kewajiban warga negara, yang pertama, tidak membayar pajak. Yang kedua, melakukan perbuatan anarkis. Yang ketiga, melanggar lalu lintas. Yang keempat, tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir, merusak fasilitas umum. Kemudian, ada pelanggaran hak warga negara. Apa sih itu pelanggaran hak warga negara? Pelanggaran hak warga negara adalah perbuatan yang baik disengaja atau lalai melawan hukum, mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara dan akan dihukum secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Atau bisa dikatakan pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Nah, bentuk pelanggaran hak yang pertama yaitu ada penangkapan dan penanganan seseorang tanpa berdasarkan hukum. Yang kedua yaitu tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Yang ketiga, pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat. Yang keempat, tidak mendapatkan perlindungan hukum. Slide yang terakhir yaitu upaya penanganan pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Maksudnya, para pejabat hukum atau penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban. Contohnya seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komnas Perempuan, Komisi Nasional Perempuan. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengawasan masyarakat dan lembaga-lembaga politik supaya terlaksana penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Hal tersebut berguna untuk membangun sikap toleransi dan menghargai serta menghormati berbagai perbedaan yang ada, termasuk keyakinan dan agama masing-masing. Yang terakhir, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Penyebarluasan tersebut bisa dilakukan dengan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal, misalnya sekolah atau perguruan tinggi, dan lembaga non-formal seperti tempat kursus, tempat mengaji di suatu masyarakat, dan komunitas-komunitas belajar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.